Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini saya kaji kembali, yaitu kajian Asma' Nabi yang ke-80, huruf Nun dan Asma' Nabi. Alhamdulillah, kembali saya bisa melanjutkan kajian Asma' Nabi yang berikutnya. Sengaja saya perlambat agar tidak cepat tamat atau berakhir. Huruf Nun dapat dilihat sebagai perlambang dari sejumlah misteri. Huruf ini dalam tradisi Islam melambangkan Al-Hud, ikan paus yang konon menelan juga menolong Nabiullah Yunus AS. Karena alasan inilah, beliau bergelar Zu Nun. Bentuk huruf Nun menggambarkan perahu Nabi Nuh AS yang digunakan untuk menyelamatkan benih-benih kehidupan. Benih-benih kehidupan itu dilambangkan oleh titik dalam huruf Nun. Huruf Nun ditemukan dalam huruf Na dalam abjad Sangsekerta. Huruf Na Sangsekerta melambangkan matahari terbit. Sebagaimana hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, awwalu ma khalaqallahul qalamu summa khalaqan nun wa hiya dawatu. Diceritakan oleh Abu Hurairah, beliau mendengar bahwa Nabi bersabda, awal benda yang Allah ciptakan adalah al-kalam, kemudian dia menciptakan nun, yaitu tinta. Allah juga bersumpah dengan huruf Nun. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Surat Al-Kalam 68. Baik sebagai ikan Nabi Yunus maupun sebagai perahu Nabi Nuh sama-sama menjadi lambang penyelamatan, yaitu menyelamatkan bukan hanya manusia, melainkan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Huruf Nun sebagai ikan penyelamat dihubungkan juga dengan avatar dalam agama Hindu, menguasai 4 elemen alam, Asful elemen api, Mahmud elemen air, Ahmad elemen angin, dan Muhammad elemen tanah. Mengamalkan Asma' Nabi dengan menambahkan huruf Nun di depannya akan membuat mata batin dan hati kita menjadi terang terbuka. Terbukanya rahasia ma'rifat billah, melihat kebesaran alam ketuhanan, alam malaikat, dan alam jin. Terkadang kita akan melihat tulisan Asma' Allah atau Muhammad ada di mana-mana. Kadang melihat rajah di langit, kadang mendengar suara di dalam jiwa kita. Silahkan diamalkan. Merasa maka tahu, mengamalkan maka akan bisa merasakan. Dengan Asma' ditambah Nun ini juga kita bisa menyelamatkan orang, binatang, atau tumbuhan. Hanya dengan niat hati. Buat pemeliharaan, juga sangat ampuh dibacakan ke air untuk yang susah melahirkan, sebagai ruqyah mengusir jin-jin fasik. Huruf Nun di wajah kita ada di antara alis mata kita, warna kuning keemasan. Cahaya di dada kita akan ditarik ke huruf Nun yang berada pada antara alis mata kita. Maka terbukalah indera keenam, maka akan terasa nikmatnya zikir yang tiada tara. Nikmatnya iman dan ihsan kepada Rabb. Zikirkan dalam hati menggema, bergema di dalam dada atau hati. Juga boleh dengan bersuara. Ya Nunu Asful, Ya Nunu Mahmud, Ya Nunu Ahmad, Ya Nunu Muhammad. Dari zikir ini mengeluarkan gelombang nikmatnya zikir yang luar biasa. Seakan melebihi nikmatnya berhubungan suami istri. Halawatul iman, manisnya iman dan Islam. Manisnya zikir, manisnya merindukan kanjeng Nabi Muhammad yang asmaknya selalu kita zikirkan. Lidah kita basah menyebut-nyebut nama beliau, hati kita bergema nama kekasih kita, Muhammad. Maka sungguh mereka akan bersama dengan orang yang dicintainya. Rasulullah SAW pernah berdoa, Ya Allah, karuniakan cintamu padaku dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta orang-orang yang mengantarkan diriku pada cintamu, serta jadikan cintamu samudra cinta pada diriku melebihi air yang amat dingin. Maka orang yang tenggelam dalam cinta akan Rasulullah pasti akan seperti menggigil kedinginan. Diawali wilayah Nur Muhammad di dada kita dingin, terus menyebar seluruh tubuh. Ada sebuah riwayat hadis sahih, maka bertanyalah seorang badui kepada beliau, Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Rasulullah SAW menjawab, apa persiapanmu untuk menghadapinya? Badui itu menjawab, demi Allah, saya tidak pernah sholat sunnah, juga tidak pernah puasa sunnah, dan tidak ada pekerjaan amal atau pahala yang aku lakukan. Namun dalam diriku masih ada cinta pada Allah, SWT dan Rasulnya. Maka tersenyumlah kanjeng Nabi SAW seraya berucap, Almar'u ma'aman ahaba, seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai.
Menurut riwayat, Badui itu saking senangnya dengan perkataan Nabi, dia lari sambil berteriak saking senangnya dia, hanya dengan modal cinta mendapatkan jaminan bersama Rasulullah di surga. Dan saat itu, Abu Bakar juga mendengar perkataan Nabi ini, maka Abu Bakar berputar-putar seperti menari saking senangnya beliau sama terangkat gamis bawah beliau. Inilah cikal bakal dasar tari Sufi Jalaluddin Rumi, meniru gaya beliau. Baik, versi 1 dengan ya, atau versi 2 hanya nama-nama tanpa ya di awal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya nunu asful, ya nunu mahmud, ya nunu ahmad, ya nunu Muhammad. Atau masuk zikir ke tingkat kedua, nunu asful, hu, nunu mahmud ha, nunu ahmad hi, nunu Muhammad. Membaca zikir ini bersemayam dalam dirinya penuh kebahagiaan, seakan kita berada dalam ruangan tak berujung yang ada cuma kita seorang. Di alam kehampaan, seakan seluruh jiwa dan raga kita berzikir itu, mengeluarkan benih cinta dan rindu akan Kanjung Nabi Muhammad yang lidah kita basah menyebut-nyebut nama beliau. Pada akhirnya, jadilah cinta. Cinta ini yang akan membawa kita ke dalam surganya bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mencari lagi karomah, maunah, kesaktian, keajaiban, tapi yang kita rasakan nikmatnya bersama baginda Rasulullah yang diri kita berasal dari Nur Muhammad. Antara kita dan Nur ini begitu sangat dekat, bagaikan cahaya lampu dan bola lampunya, bagaikan manis dan air pada air yang manis. Begitu mesranya kita dan Nurnya yang akan mengantarkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai induknya Nur Muhammad. Semua yang kau cintai tetap akan meninggalkanmu, atau engkaulah yang akan meninggalkannya. Hanya Rabbmu yang akan bersamamu, sekalipun dirimu penuh dengan dosa dan noda. Semoga kajian Asma Nabi ini bermanfaat, menambah iman dan kecintaan kita akan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Asma Nabi dan huruf nun ini bisa saja kalian kembangkan, khasiat dan kegunaannya. Silahkan ceritakan pengalaman pribadinya selama mengamalkan Asma Nabi untuk bimbingan selanjutnya atau menjadi testimoni menambah semangat bagi pengamal Asma Nabi lainnya. Saya kutip khutbah paling ringkas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang membuat saya bersemangat untuk ini juga. Ingat, belum sempurna rasanya kalau kita hanya bisa buat kenyang perut kita dan keluarga kita saja. Akan puas rasanya juga kita mampu berbuat lebih ke orang lain yang memerlukan, terutama mereka yang lapar, menjadi amal dan bekal kita buat kematian kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqmah fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami' wa khairun mimman kasal ka'bah wa albasahal baraki' wa khairun mimman qama lillahi raki'a wa khairun mimman jahada lil kufri bisayfin muhannad qati' wa khairun mimman samad dahra wal haru waqi'. Idza nazala daqiqu fi batni ja'i' lahu nurun ka nuri syamsi sati'. Faya bushra liman ad'ama ja'i. Sesuap makanan yang kau berikan untuk perut orang yang lapar adalah lebih baik daripada membangun 1000 masjid, dan lebih baik daripada memberi kiswah pada Ka'bah dan menutupinya dengan kain sutra. Dan lebih baik sholat malam dan berdiri ruku kepada Allah, lebih baik daripada berjihad memerangi kekufuran dengan pedang terhunus. Lebih baik daripada puasa sepanjang tahun saat cuaca panas. Makanan masuk di perut orang yang lapar, ia peroleh cahaya bagaikan cahaya matahari yang bersinar terang. Bergembiralah, wahai siapapun yang memberi makanan orang yang lapar. Bagi kawan-kawan Yiminat, untuk investasi dan sebagian keuntungannya untuk membantu anak yatim, marbot masjid, dan orang tidak mampu lainnya yang di bawah naungan saya, silakan tanya-tanya dulu via chat WA saya di 0888908889896 atau via messenger FB saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.